Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Rismon Sianipar CS ngamuk di Komnas HAM, merasa tidak dilayani, diabaikan, bahkan ditolak oleh Komnas HAM soal aduan mereka terkait ijazah Pak Jokowi. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Bersuaralah Komnas HAM, kalau enggak bubarkan diri. Gitu, kita sudah nunggu ini. Kapan kita diterima komisioner? Apakah komisionernya ke luar negeri atau kemana? Kok susah sekali? Katanya melayani kepentingan rakyat. Tetapi kita sudah datang ini, jurnalis sudah ada, YouTuber sudah ada, wartawan sudah ada. Kemana komisioner? Ya, jangan kecewakan kami. Kalau memang kalian tidak bisa mengawasi lembaga-lembaga penegakan hukum seperti yang super power, super body seperti kepolisian, maka kalian nggak bernyali di posisi komisioner itu. Saya gantikan aja, bagaimana? Saya gantikan. Gimana Pak Prabowo Subianto? Angkat saya ketua Komnas HAM. Saya panggil itu Kapolri itu untuk RDP dia, Pak. Ya, saya bongkar itu rekayasa kepolisian itu. Memang nyawa saya cuma satu, tapi lebih baik mati berjuang daripada mati jadi penjilat dan pengecut. Jadi 3 bulan yang lalu kami pernah sini, kemudian diterima oleh staf-staf saja, jurnalis ya. Itu pada saat itu awal itu baru laporan polisinya Joko Widodo. Kenapa kami mengadu ke sini? Karena kami mendapatkan teror, intimidasi, bahkan sampai keluarga kami. Itu yang kami laporkan. Ya, Pak Rismon, mobil keluarga dihancurkan, saya, anak-anak saya diteror sampai ke kos, diancam oleh juru tikam. Di saya ban mobil, di saya kaca mobil dipecahkan. Nggak ada hak asasi manusia di Indonesia ini. Nah, itu tidak ada tindak lanjutnya dari Komnas HAM. Katanya analis yang bertemu dengan kami akan laporkan kepada komisioner yang kebetulan hari ini tidak ada. Tetapi sampai 3 bulan sekarang kami dikriminalisasi oleh termul-termul, difasilitasi sama polisi, padahal kami sama sekali tidak melakukan tindak pidana apapun. Ya, nah ini kami kedua bertemu Bapak Komisioner, alhamdulillah Pak Prabowo. Yang harapan kami ini sekarang Pak, ini rakyat tuh ada di belakang kami Pak. Bentar. Rakyat ada di belakang kami, Pak. Rakyat yang mana, Tipa? Rakyat yang mana yang ada di belakang kalian? Jangan kalian bawa nama seluruh rakyat Indonesia. Kalian mendapat teror, intimidasi itu karena apa? Karena perbuatan kalian sendiri. Kalian menuduh ijazah palsu, fitnah Pak Jokowi, bawa seluruh rakyat Indonesia. Jangan nyalain Pak Jokowi, kalian diintimidasi, kalian diteror. Yang meneror kalian itu, yang mengintimidasi kalian itu orang-orang yang sudah merasa muak dengan gerombolan kalian itu, yang selalu bikin gaduh, ya. Ingin sampaikan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga negara juga memiliki keterbatasan fungsi dan wewenang, ya. Itu yang harus Bapak Ibu juga pahami begitu. Kami bukan lembaga penegak hukum seperti Jaksa Agung, kepolisian atau KPK, ya. Jadi kita kan nggak bisa manggil orang kemudian memaksakan untuk diperiksa, kan nggak mungkin juga, ya. Jadi itu yang harus Bapak pahami dulu. Namun demikian komitmen kami untuk mengawal proses hukum ini seadil-adilnya itu menjadi tugas kami. Bagaimana diamanatkan dalam undang-undang, ya. Semua takut sama Jokowi kecuali kami. Komnas HAM tolak membantu Rismon CS, teman-teman, ya. Inilah Komnas HAM, ya, nolaknya secara halus, ya. Jauhi kemesraan dengan Jokowi dan dorong proses hukum untuk mengadili Joko Widodo. Karena kalau Bapak nggak mau dibilang pahlawan kesiangan karena telah berdiri bersama rakyat, meyakini bahwa Tom dan Hasto adalah tahanan politik. Kira-kira apa sih urgensinya Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto ini harus bercerai gitu? Apakah kemudian kemesraan antara Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Joko Widodo membuat kalian panas dingin dan cemburu seperti itu? Ini bukan tentang kubu-kubuan lagi. Ini bukan tentang Pak Prabowo itu bersama rakyat atau bagaimanapun. Dengan menuduh Pak Joko Widodo orang yang harus diadili, itu mungkin kamu bisa mencederai tentang azas presumption of innocence. Kalau seandainya memang kamu memiliki keyakinan bahwasannya Pak Joko Widodo melakukan tindakan yang melawan hukum, seharusnya kamu bisa mengajukan 2 alat bukti pertama untuk mengadili Pak Joko Widodo daripada terus-menerus suuzon atau kamu terus-menerus mencurigai Pak Joko Widodo seperti itu. Dan kemudian kalau seandainya kamu meyakini bahwasanya Tom Lembong ataupun Hasto itu tuh adalah korban politisasi dari Joko Widodo, kenapa nggak ditolak? Kenapa
tidak ditolak abolisi dan amnestinya? Kalau seandainya habis diberikan abolisi dan amnesti, kalian malah menuduh yang tidak-tidak gitu. Kalau orang yang punya harga diri, Firdian, dia pasti akan dengan percaya seyakin-yakinnya dia tidak bersalah, pasti dia menolak abolisi dan amnesti ini. Karena dia tegak berdiri lurus dengan pendiriannya, saya tidak bersalah, saya korban politisasi. Nah, tolak abolisi dan amnesti itu, dorong teman-temanmu. Ini malah kan kamu yang kemarin ngajakin orang-orang demo. Kamu bilang politisasi, ketidakadilan. Dan sekarang Pak Prabowo Subianto hanya sedang melaksanakan fungsi dia sebagai lembaga eksekutif dalam menunaikan fungsi check and balance kepada tiap-tiap lembaganya, agar suatu lembaga itu tidak memiliki kekuasaan yang tanpa batas. Ini sudah cukup dan dilindungi dengan konstitusi. Alih-alih kamu say thank you kepada Mr. Presiden, malah kamu menginginkan perpecahan. Padahal hal yang mendasari Pak Presiden memberikan abolisi dan amnesti itu juga adalah salah satunya untuk persatuan dan kesatuan, agar politik di negara ini stabil. Kok kamu malah ingin memecah belah antara Pak Prabowo Subianto dan juga Widodo? Ya, jadi kalau memang kalian yakin kalian tidak bersalah, kalian malah kemudian menuduh dipolitisasi, lanjutkan aju bandingnya. Kenapa kamu terima abolisi dan amnesti itu? Standar ganda itu namanya, Firdian, ya. Diturusi salah, nggak diturutin salah. Mereka mengadu domba Pak Prabowo, Pak Jokowi aja, tetapi masyarakat yang diadu domba oleh seperti siapa itu, si Ferdian itu ya, tujuannya ingin mengadu domba itu aja ya. Baik, terima kasih teman-teman media yang hadir pada siang hari ini. Saya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara ingin menyampaikan bahwa pada hari ini tanggal 11 Agustus 2025 kami mengajukan pengunduran diri yang diserahkan kepada Danantara pada siang hari ini. Kami sudah menduduki jabatan ini persis hari ini. Kami menjabat selama 6 bulan. Kami sampai hari ini belum dapat memberikan kontribusi yang nyata dan langsung kepada ekonomi negara, maupun kontribusi kami dalam mewujudkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kami dengan sangat menyesal, kami mohon maaf kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, pada negara dan Presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengemban jabatan ini. Jadi, perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya dan izinkan saya untuk meminta maaf. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Nah, ini harus dicontoh oleh benalu-benalu parasit-parasit yang ada di pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan juga di kabinet merah putih Pak Prabowo Subianto. Hei kalian, kalau merasa tidak mampu, tidak memberi kontribusi sama sekali untuk republik ini, dah mengundurkan diri ya, daripada kalian makan uang rakyat, gaji kalian itu, tapi tidak memberikan apa-apa, tidak memberi kontribusi apa-apa kepada negara Republik Indonesia ini. Saya Barceka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share video ini agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Salam sehat selalu, bye-bye.